Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak mister semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan pagi ini kita akan melanjutkan lagi materi kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita sudah berbicara minggu lalu membahas tentang pengertian jujur, ya. Masih ingat apa itu jujur? Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Mister akan ulang kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya perilaku jujur itu ialah berkata-kata dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjut lagi, namun di firman Allah selanjutnya, yaitu surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat 8. Sebelum kita lanjut ke surah Al-Maidah ayat 8, anakku harus ingat seperti apa yang sudah Mister jelaskan, bahwa jujur itu banyak membawa manfaat, bukan hanya pada diri kita sendiri melainkan juga pada orang lain, ya. Ada beberapa manfaat jujur yang dapat kita rangkum. Yang pertama, jujur menjadikan kita lebih tenang dan jauh dari rasa was-was, ya. Kenapa begitu? Ya pasti saja orang yang berbohong akan menjadikan dirinya tidak tenang dan was-was, takut kalau kebohongannya diketahui oleh orang lain, ya. Maka dari itu jujur menjadikan kita lebih tenang. Yang kedua, jujur akan mendapatkan empati dan simpati dari orang lain di sekitaran kita. Dulu Rasulullah di kota Mekah bergelar Al-Amin. Kenapa bergelar Al-Amin? Itu satu pujian yang disematkan kepada diri Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang dapat dipercaya. Maka diberikan gelar oleh orang-orang Mekah pada masa itu, disebut Muhammad Al-Amin, artinya Muhammad orang yang dapat dipercaya, ya. Kemudian yang ketiga, jujur akan mendatangkan kebaikan pada diri kita dan pada orang lain, ya. Jarang sekali jujur ini akan membawa mudarat, itu jarang sekali, kecuali orang yang salah faham. Maka dalam kehidupan sehari-hari, Mister dan anak Mister semua, mari kita berupaya untuk selalu bersifat jujur, ya. Oke, lanjut. Yang keempat, orang yang jujur itu terhindar dari perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memerintahkan kita untuk berkata benar seperti mana yang sudah tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang Mister bacakan tadi, ya. Yang kelima, manfaat jujur menjadikan diri kita orang yang bertanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syananun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika kamu menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah
Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Anakku sekalian, dari dua ayat yang sudah kita pelajari, maka semakin yakin kita untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya karena kebiasaan berbohong akan mencelakakan diri kita dan mencelakakan juga orang lain. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Terima kasih kepada anak mister semua. Materi kita sangat singkat ya. Silahkan kamu tulis surah Al-Maidah ayat 8 beserta arti, tulis nama dan kelas, kirim ke mister seperti mana biasanya ya. Sampai di sini materi kita, insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.